Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas MIPA UNS, Bapak Dr. Andes Harjana MSI, MSc, PhD, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni FMIPA UNS, Bapak Dr. Fahru Nurrosyid, SSI, MSI, yang kami hormati Ketua Umum KAF MIPA UNS, Bapak Imam Bustomi, SSIMM, yang kami hormati Ketua Yayasan Mikir UNS, Bapak Paiman, SSI, yang kami hormati segenap jajaran pengurus Yayasan Mikir UNS, serta teman-teman peserta Mikir Business Coaching 2021 pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama dapat menghadiri acara Grand Launching MBC 2021 ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun harus dilaksanakan secara online. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai MBC ini ya. MBC atau Mikir Business Coaching 2021 adalah pelatihan kewirausahaan khusus untuk alumni MIPA UNS yang bertujuan untuk mencetak wirausaha MIPA. Pelatihan kewirausahaan ini diselenggarakan oleh Yayasan Keluarga Alumni FMIPA UNS bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif BEM FMIPA UNS. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabrina Mulia, selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Saya akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada penyampaian motivasi bisnis dan overview kegiatan MBC 2021, yang keempat ada sesi tanya jawab, yang kelima ada foto bersama, dan yang keenam ada penutup. Oke, memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan secara resmi kegiatan MBC tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Harjana MSI MSc PhD selaku Dekan Fakultas FMIPA UNS. Kepada Bapak Harjana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, mohon maaf karena ternyata Bapak Harjananya belum hadir bersama kita di malam hari ini. Jadi akan dilanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu penyampaian motivasi bisnis yang akan diberikan oleh Bapak Imam Bustomi, SSIMM, selaku Ketua Umum KAF MIPA UNS. Kepada Bapak Imam Bustomi, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, maaf sekali lagi ya Mas dan Mbak dan teman-teman semua karena ternyata Bapak Imam Bustobinya juga belum hadir di bersama kita pada malam hari ini. Oke, mungkin akan aku lanjut ke agenda berikutnya. Ada penyampaian sambutan dari uh, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FMIPA UNS, Bapak Dr. Fahru Nur Rosyid, SSI, MSI. Kepada Bapak Fahru, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin perlu diluruskan Mas Fendi, saya sudah bukan lagi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, tapi saya Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi sekarang. Jadi kemahasiswaan ada di Provinsi. Cuma memang alumni di bawah kerjasama, jadi di bawah bidang saya, sehingga memang ini program dari bidang saya ya, cuma bukan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni lagi. Mungkin karena Pak Dekan juga tidak memberi mandat untuk kami membuka dan sebagainya, maka ditunggu saja Pak Dekan yang pertama yang perlu karena Mas Fendi mungkin sudah kontak lagi ke Pak Dekan yang intinya program ini kami bekerja sama dengan alumni untuk ikut membantu berkaitan dengan alumni-alumni yang belum bekerja, sehingga karena banyak alumni yang berwirausaha, sehingga bagaimana kalau alumni yang sudah sukses berwirausaha ini menularkan ilmunya kepada adik-adiknya yang alumni juga. Ini salah satunya Ketua Yayasan Mas Paiman, itu kan wirausaha sukses, sehingga bagaimana dia mengkonsep wirausaha yang bagus gitu, sehingga perlu ditularkan ke adik-adiknya, sehingga kami punya program untuk membantu atau memfasilitasi sebenarnya kegiatan seperti ini, sehingga di dalam kegiatan ini diharapkan nanti adik-adik alumni, kalau yang kemarin dibuka untuk mahasiswa, sekarang dibuka untuk alumni, ini khusus untuk alumni yang punya ide-ide bagus, ide-ide tentang wirausaha yang bagus. Mungkin nanti alumni bisa mencarikan modal dan sebagainya, mungkin sharing modal dan sebagainya, tapi tidak memberi ya, cuma mencarikan sharing dan sebagainya, sehingga modal itu bisa bergulir untuk berikutnya dan sebagainya. Nah, itu nanti mungkin dari Yayasan Mikir yang banyak bergerak di bidang itu. Memang program ini untuk alumni baru pertama, kalau yang MPC untuk mahasiswa sudah kedua kalinya tahun ini. Nah, mudah-mudahan dengan program-program ini banyak wirausaha handal yang lahir dari lulusan-lulusan Fakultas MIPA. Jadi memang sebenarnya kalau orang itu pengen bermanfaat ya berwirausaha itu. Saya merasakan ketika bahwa kita bisa memperkerjakan orang, itu luar biasa kebahagiaan orang yang kita ajak bekerja itu, sehingga itu sangat membantu orang untuk bisa menghasilkan uang dan sebagainya. Nah, kalau kita punya ide kemudian bisa berkembang, ide itu bisa besar dan sebagainya, itu maksudnya bisa bagus sekali gitu loh, dibanding kalau kita kemana-mana cari pekerjaan. Kayak Mas Paiman itu mungkin sudah banyak mempekerjakan orang, sehingga bisa membantu orang yang tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, itu luar biasa. Pahalanya luar biasa. Nah, itu saya pikir nanti Mas Paiman bisa mendorong alumni-alumni yang sekarang mungkin sibuk mencari pekerjaan bisa
mencari ide-ide kreatif yang bisa direalkan di dalam kondisi pandemi ini. Memang berat, kondisi pandemi ini memulai bisnis memang berat. Cuma tidak ada sesuatu yang sulit ketika kita mau berusaha. Mungkin itu saja Mbak Sabrina, mungkin motivasi atau tujuan dari fakultas mengadakan kegiatan ini adalah itu, sehingga kami bekerja sama dengan alumni, karena memang alumni FMIPA itu juga banyak yang sudah berusaha, punya usaha yang bagus, sehingga saling menularkan kepada adik-adik alumni yang lain itu akan lebih bagus. Itu saya pikir yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan terus, dan kami juga punya rencana untuk penganggaran ini mungkin akan supaya lebih besar gitu, sehingga ada dana-dana yang bisa digunakan bersama untuk yayasan dan alumni-alumni yang ada. Kemudian nanti ke depan juga kami sudah, kemarin Pak Dekan juga sudah atur bahwa ke depan ada program jaring alumni dan saling saya Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas panitia yang telah bekerja keras, Mas Fendi dan teman-teman untuk menyiapkan kegiatan sore hari ini dan sampai beberapa pertemuan nanti ya untuk kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Fahru atas sambutannya. Kemudian memasuki acara selanjutnya akan ada pemberian motivasi bisnis serta overview kegiatan MBC 2021 yang akan diberikan oleh Bapak Paiman SSI selaku Ketua Yayasan Alumni FMIPA UNS. Kepada Bapak Paiman, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fahru, kemudian Bapak Dekan, kemudian teman-teman semua, dan juga mungkin Mas Adam yang hari ini juga hadir ya, yang selalu kita repotkan untuk bisa mengisi acara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kemarin kita berdiskusi dengan Mas Fendi, intinya untuk kita ada penyelenggaraan dari acara MBC lanjutan. Kalau kemarin itu kita mau adakan untuk yang mahasiswa, sekarang ada yang untuk untuk alumni. Di mana alumni ini nanti diharapkan ini menjadi beberapa sesi juga, di mana alumni itu kita berusaha untuk menyiapkan satu materi yang itu bisa memberikan sebuah sebuah jembatan di mana orang itu ketika mau masuk ke dalam sebuah laboratorium, kalau saya katakan universitas itu sebuah laboratorium, maka ketika sudah memasuki ke dunia industri atau dunia kerja itu akan dihadapkan pada sebuah kenyataan yang terkadang itu berbeda sekali. Jadi istilahnya kalau dunia pendidikan itu adalah teknya, maka di dalam dunia nyata itu adalah sebuah konteksnya. Jadi kita nanti akan lebih banyak bicara konteksnya. Jadi ternyata ketika di dalam sebuah usaha itu tidak bisa kita menggunakan satu atau dua ilmu yang kita miliki. Jadi harus multi talenta ternyata. Apalagi untuk di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri itu mungkin tidak seperti di Indonesia. Indonesia itu kan seolah-olah harus semua ilmu itu punya itu ya, untuk bisa kita itu bisa dianggap bekerja. Sementara mungkin kalau orang luar itu hanya punya satu kemampuan yang diolah sedemikian rupa itu menjadi sebuah kemampuan yang itu sudah bisa layak untuk dihargai. Tapi ternyata di Indonesia itu berbeda. Ketika kita nanti sudah masuk ke dunia bisnis, itu yang dihadapi itu ternyata permasalahannya itu kompleks gitu ya. Mungkin saya bisa share screen ya. Ini kedengaran ya?
Halo? Kedengeran, Pak. Oh ya. Saya share screen sedikit aja. Oke, terima kasih. Jadi di acara yang pertama untuk alumni ini, di acara Mikir Bisnis Coaching ini, itu adalah salah satu kemarin kita memberikan sebuah acara kegiatan di mana ini mempunyai beberapa tujuan. Jadi Mikir Bisnis Center ini kita punya satu misi, yaitu menyediakan sebuah wadah bagi mahasiswa dan juga alumni untuk memberikan pembekalan cara entrepreneurship atau kewirausahaan dengan jenis pelatihan yang langsung dipandu oleh praktisi. Jadi harapannya ilmunya itu adalah ilmu yang aplikatif. Jadi ilmunya itu yang nanti diharapkan itu adalah ilmu yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja. Makanya yang memberikan materi itu adalah kita harapkan adalah dari orang-orang yang memang sudah masuk ke dunia kerja. Jadi bukan berdasarkan teori. Sehingga dengan adanya praktisi-praktisi yang mencoba untuk kita kumpulkan satu persatu dan sebagainya, itu diharapkan bisa memberikan sebuah, yang pertama motivasi, yang kedua adalah bisa memberikan sebuah gambaran bahwasanya apa sih yang harus saya siapkan nanti ketika saya itu harus masuk ke dunia kerja. Jadi seperti itu. Sehingga mereka akan punya sedikit panduan, karena namanya orang sukses itu biasanya butuh panduan ya. Kalau kemarin saya katakan itu seorang atlet sehebat apapun itu dia tetap akan masih membutuhkan seorang pelatih. Seorang Habib Nurmagomedov pun dia masih membutuhkan seorang pelatih. Tim sehebat apapun, juara dunia seperti apapun, kalau kemarin ada mungkin banyak klub-klub juara dunia, mereka juga akan masih membutuhkan seorang pelatih. Beda dengan saya dulu. Jadi istilahnya kalau kita ada pelatih itu waktu yang kita pakai seharusnya kalau kita lakukan sendiri itu harus membutuhkan 5 tahun. Maka kalau ada pelatih itu bisa kita untuk bisa sukses ya di dunia kerja itu paling membutuhkannya bisa cuma 1,5 tahun atau 2 tahun. Jadi akan sedikit memberikan shortcut terhadap nanti ketika kita masuk ke dalam dunia kerja. Karena apa? Karena beda kalau saya dulu itu lulus ya sudah. Lulus selesai, karena saya ada jurusan matematika juga itu ya, harus belajar sendiri, mengolah sendiri, belajar untuk bisa mempelajari sebuah bisnis sendiri gitu ya. Karena yang dipelajari sekedar rumus dan lain sebagainya, dan itu tidak ada yang memandu, tidak yang benar, sehingga lama. Saya mengatakan untuk benar-benar kita mengatakan sukses menurut saya itu lama, terlalu lama. Saya mungkin baru butuh hampir 5 tahun ya untuk benar-benar bisa mengatakan oh seperti ini lah dunia usaha gitu ya. Tapi dengan adanya hari ini gitu ya, dengan adanya hari ini dunia internet yang sedemikian banyak banget gitu ya. Kita mau cari panduan itu banyak tips-tips sukses dan sebagainya. Kemudian didukung dengan teknologi informasi yang luar biasa, ada YouTube, ada macam-macam. Itu saya yakin gitu ya. Itu untuk rekan-rekan semua mahasiswa ini hari ini untuk sukses itu lebih cepat. Waktunya pasti jauh lebih cepat. Karena apa? Karena dunia memang menuntut seperti itu. Yang kedua, media untuk Anda sukses cepat itu sangat memungkinkan gitu ya. Kalau dulu saya harus belajar itu menyisihkan uang untuk sekedar beli buku di Gramedia, mencari membaca orang-orang sukses itu seperti apa gitu ya. Untuk hanya sekedar saya biar termotivasi itu melihat orang sukses seperti apa, itu harus menyisihkan uang, harus beli dulu buku di Gramedia, kemudian kita baca orang-orang sukses di Indonesia itu seperti ini, mereka itu bagaimana untuk sukses itu ya. Tapi sekarang kan motivasi sukses itu sudah banyak banget kita akses, itu sudah banyak gitu ya. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah sebenarnya bagi kita ataupun Anda semuanya itu adalah sebuah motivasi. Bagaimana motivasi itu adalah yang kita bangkitkan adalah inner motivation. Jadi sebuah motivasi yang timbul dari diri Anda. Nah, karena apa? Karena kalau sebuah motivasi itu hanya timbulnya dari orang lain, itu biasanya bertahannya nggak banyak. Kalau hanya sebenarnya triggernya itu adalah dari orang lain, biasanya kita semangat ketika membaca, ketika kita semangat ketika ada materi, tetapi itu bisa tidak akan bertahan lama. Ketika kita
nanti melakukan sebuah usaha itu, gitu ya. Sebagaimana telur ya, telur itu kalau dipecahkan dari dalam, dia itu pecah dengan sendirinya, gitu ya. Telur itu ya, ketika dierami kemudian dia pecah dari dalam, maka yang timbul setelah pecah itu adalah kehidupan. Berbeda ketika telur itu belum saatnya pecah, dia mungkin sudah ada kehidupan, kemudian kita pecah dari luar, terkadang yang terjadi dia bisa hidup, ataupun kalau toh bisa hidup biasanya agak lemah untuk ayamnya itu. Tetapi kalau kita paksa lebih keras lagi, bisa juga ayamnya itu mati, sama. Nah, kita harapkan yang timbul nanti itu dari rekan-rekan semuanya, alumni mahasiswa ini adalah yang timbul adalah sebuah inner motivation. Kita harapkan seperti itu. Karena inner motivation itu sesuatu yang jauh lebih luar biasa menurut saya. Motivasi terbaik itu adalah Anda. Diri Anda lah yang nantinya akan sebenarnya menjamin Anda itu nanti sukses apa enggak. Ketika orang-orang itu punya inner motivation yang kuat, sebenarnya jaminan garansi suksesnya itu sudah 60%. Tinggal nanti cara, metode, habit itu menyusul. Itu adalah cara yang lain. Tapi ketika inner motivation Anda sudah kuat dulu, maka itu langkah untuk sukses itu bisa lebih luar biasa. Jadi seperti itu. Teknik, cara itu bisa dipelajari. Tapi kadang kalau motivasi itu susah. Motivasi itu harus timbul dari diri sendiri. Karena kalau hanya sekedar cara, Anda cari di Google banyak caranya, banyak metodenya itu ya. Tapi kalau motivasi sendiri itu yang memang perlu dibangkitkan sebenarnya. Itu ya. Kemudian di acara coaching nanti kita harapkan di coaching bisnis ini itu adalah yang pertama, coachingnya itu seperti yang saya singgung di depan tadi, itu adalah pemandunya kita harapkan adalah benar-benar orang yang sudah berkecimpung di dunia luar. Artinya orang-orang yang memang sudah dia itu adalah pakarnya lah kita harapkan. Walaupun mungkin pakarnya belum seperti yang pakar-pakar luar biasa, karena ini juga hanya sekedar sebuah gerakan awal untuk kita itu bisa menimbulkan sebuah semangat untuk berwirausaha. Jadi kita belum bisa mendatangkan pakar-pakar yang mungkin sangat luar biasa, seperti mungkin harapannya pakar-pakar nasional dan sebagainya. Tapi kita harapkan dari ini nanti ketika memang banyak yang bisa sukses, kita harapkan sukses Anda mungkin ada 1-2 materi yang hari ini nanti kita gelar ya, 1-2 hal yang kita adakan ini menjadi motivasi Anda, dan nanti Anda nanti sukses, kita harapkan Anda juga nantinya itu mau untuk memberikan sebuah materi coaching. Jadi tidak harus saya, tetapi harapan saya itu adalah nanti pemateri coachingnya itu adalah orang-orang yang memang sudah sukses di bisnis ini. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita ada sebuah regenerasi. Jadi seperti itu, harapannya seperti itu. Jadi ini biar bisa menjadi sebuah habit universitas, di mana memberikan sebuah jembatan, seketika istilahnya kalau komputer itu ada sebuah interpreter ya, sebuah interpreter antara bahasa mesin dengan bahasa manusia itu kan dibutuhkan sebuah interpreter. Yang interpreter nanti itu adalah menerjemahkan. Nah, kita harapkan dengan adanya acara mikir ini, itu adalah menjadi 1-2 interpreter yang bisa sedikit menerjemahkan. Kalau full nggak bisa ya, menerjemahkan, mengenalkan antara dunia mahasiswa dengan dunia industri. Harapannya seperti itu. Sehingga kita pakai coaching-coachingnya ataupun yang nanti ngisi itu adalah orang-orang yang memang sudah masuk ke dunia industri yang lebih dulu. Sehingga ada gambaran yang lebih luas. Kemudian yang kedua, itu output yang kita harapkan itu adalah adanya sebuah inkubator bisnis ya. Jadi nanti mungkin materinya yang akan kita kasihkan bagaimana kita mempreview sebuah bisnis. Dari preview bisnis itu akhirnya lahir sebuah ide gitu ya, kita harapkan. Jadi setelah adanya preview kita melihat istilahnya kalau orang zaman dulu amati, tiru, modifikasi kan seperti itu ya. Jadi ATM untuk menghasilkan uang itu apa? ATM, bukan ATM anjungan tunai mandiri, tetapi kita preview dulu, lihat dulu, bisnis yang sukses itu seperti ini, gitu ya. Kemudian dari preview kita tambahkan ide-ide kita. Boleh idenya itu nyontek atau sebuah original ide. Silahkan nanti di materinya itu coba kita gali ide-ide Anda, kemudian kita kasih masukan atau kita kasih
sentuhan-sentuhan sedikit, sehingga ide nanti itu menjadi sebuah ide yang memang itu layak untuk dijalankan. Harapannya seperti itu. Karena terkadang ide kita bagus, tapi tetap kita butuh masukan orang lain. Kadang idenya sangat idealis, ternyata ketika diterapkan belum tentu jalan. Kan seperti itu. Kemudian ada juga bagaimana mengeksekusi bisnis, yang ketiga adalah bagaimana membangkitkan sebuah habit di dalam inkubator bisnis yang nanti mencoba untuk kita hadirkan. Jadi seperti itu. Kemudian tujuannya ya, sebenarnya ini ada sebuah tujuan besar yang ingin saya nanti hasilkan, itu adalah kita nanti ketika sudah banyak ide-ide bisnis yang lahir, yang kita itu sudah bisa menjadi sebuah habit, bahasanya mahasiswa itu sudah tidak malu lagi untuk berusaha, kita bisa menghadirkan sebuah display bisnis. Kalau mungkin di internet itu ada namanya santara.co.id itu ya. Jadi di sana intinya adalah ada orang yang punya ide bisnis di display, kemudian di situ didatangkan banyak sekali investor-investor yang mau yang mau untuk memberikan investasinya. Artinya di situ ada sebuah display bisnis, sebuah gambaran tentang bisnis, tentang proposal bisnis yang bagus dan sebagainya, tentang produk-produknya dan sebagainya, gambarannya orang bisa membaca di situ. Kemudian orang-orang yang punya duit silahkan untuk datang ke display bisnisnya MIPA. Kadang kan orang MIPA punya, kalau kita sudah punya sebuah habit atau sebuah komunitas seperti itu, maka ini nanti pasti bisa menarik. Oh, saya lulusan MIPA, inginlah saya itu juga bekerja sama dengan orang-orang MIPA. MIPA punya apa sih bisnis-bisnis yang kira-kira bisa dijalankan, kan seperti itu. Jadi ketika kita harapkan nanti ini sudah bisa menjadi habit, maka orang entrepreneur itu menjadi biasa, akhirnya silahkan kalau Anda punya ide, display nanti. Nah, ini kita coba untuk nanti bisa kita rekrut juga teman-teman yang lain untuk bisa mempreview bisnisnya, kemudian kalau ada yang kira-kira mau investor, silahkan untuk investor. Jadi harapannya seperti itu. Itu harapan besarnya itu ya. Yang keempat itu adalah kita harapkan acara-acara ini itu adalah juga bisa menjadi sebuah connecting kita dengan adanya display bisnis tadi, itu adalah orang itu merasa punya koneksi terhadap jurusannya atau terhadap alumni kita. Jadi alumni itu ketika mau mau untuk berdekatan kembali dengan MIPA ataupun dengan jurusan kita, itu adalah punya alasan. Oh, saya ingin menyapa adik-adik, bagaimana perkembangan adik-adik, nanti kita harapkan ini menjadi sebuah sarana juga. Harapannya seperti itu. Kemudian materi-materinya nanti di acara MBC ini, setelah kita review kemarin itu yang untuk acara MBC yang mahasiswa yang pertama, itu banyaknya produknya adalah bukan produk jasa ya, kebanyakan itu kemarin adalah produk yang membutuhkan sebuah produksi, sebuah pemasaran yang sangat kuat. Itu ternyata memang idenya sudah bagus, idenya sudah kena lah gitu ya. Tapi ketika mengeksekusi agak susah karena sekarang ini di era pandemi yang sangat pembatasannya sangat luar biasa, kita mau mendistribusikan barang aja susah, sehingga kemarin saya diskusi dengan Mas Fendi, ini kelihatannya kita butuh review di masa-masa seperti ini nanti, kita fokusnya produk-produk yang nanti harus hadir ataupun yang harus ada kita arahkan itu adalah berbentuk produk service atau berbentuk produk digital, sehingga akan sesuai dengan kondisi sekarang, sehingga harapannya bisa dijalankan gitu ya. Jadi ketika tim itu tidak ada, ketika itu sudah ada orang yang punya kemampuan ataupun inner motivation-nya kuat, ketika ada satu tim yang nggak jalan, ada satu yang tetap masih akan bisa menjalankan. Harapannya seperti itu. Nanti mungkin lebih banyak ya ke arah digital marketing dan lain sebagainya. Karena materi-materi ini kita sangat butuhkan, karena bisnis apapun pada akhirnya harus jualan. Kan intinya seperti itu. Karena bisnis itu pada akhirnya itu orang itu harus punya skill untuk menjual. Intinya itu, ini sangat penting ya. Sehingga nanti ketika dia nggak harus sukses di satu produk yang ada di Mikir ini, ketika dia nanti harus berganti pindah ke bisnis yang lain, tapi dasar-dasar dia untuk menjual itu harus ada dulu. Jadi nanti
beberapa materi pokok yang ingin kita hadirkan di acara ini adalah ini ya. Kemudian materi yang ketiga harapannya adalah kita bisa bagaimana sih mengangkat brand. Brand itu biar kena dan lain sebagainya, itu nanti dipelajari juga. Kita harapkan ada materi untuk preview bisnisnya, kemudian di acara eksekusi bisnisnya itu ada langkah-langkah ataupun strategi-strateginya bagaimana brand Anda segera go. Harapannya seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah applicable. Jadi memberikan dasar pelatihan yang bisa memberikan sebuah bisnis yang itu benar-benar bisa diaplikasikan secara mudah untuk skala mahasiswa. Jadi kita belajar untuk menghargai ide sekecil apapun ide mahasiswa, coba kita eksplorasi dan coba ide itu bagaimana ide yang kecil itu bisa diimplementasikan sekecil apapun menjadi sebuah bisnis. Harapannya seperti itu. Jadi itu ya mungkin dari saya sedikit, saya nggak akan bicara banyak. Intinya ada sebuah cerita, mungkin kita sudah pernah mendengar juga, yaitu ada seorang yang bernama Edmund Hillary. Edmund Hillary ini adalah seorang yang dia itu ingin menaklukkan puncak tertinggi gunung di dunia, gitu ya. Makanya dia itu mempersiapkan diri, mentalnya dan semuanya, kemudian dia itu berjuang untuk bisa sampai ke dalam satu puncak tertinggi di dunia ketika itu, dan dia ditemani oleh seorang pemandu gunung yang bernama Tenzin Norgay itu ya. Nah, ketika mereka berjuang mati-matian ya untuk akhirnya bisa sampai ke puncak, ketika tinggal satu langkah, maka ternyata Tenzin Norgay ini dia mundur, kemudian mempersilahkan kepada Edmund Hillary untuk menaiki puncak tadi, gitu ya. Jadi ternyata ada sebuah cerita yang menarik dari sini. Jadi Tenzin Norgay ketika diwawancarai ada seorang wartawan, dia mengatakan, mengapa bukan Anda yang melangkah ketika itu? Dia mengatakan bahasanya, Tenzin Norgay menjawab bahasanya yang punya impian untuk menaik ke dalam satu puncak itu adalah Edmund Hillary. Tugas saya adalah hanya memandu dia untuk menyampaikan kepada impian-impiannya dia. Nah, kita harapkan sama, sebuah gerakan dari mikir ini, bukan ini puncak saya, bukan mungkin puncak nanti pemateri-pematerinya. Kami ini hanya memandu Anda semuanya, nanti peserta-peserta yang ada di sini. Kita hanya tugas saya, tugas nanti teman-teman pemateri itu adalah untuk membimbing Anda semuanya, yang semoga saja itu adalah menjadi salah satu dari puncak impian-impian Anda nanti setelah Anda mungkin lulus gitu ya, istilahnya Anda punya keinginan apa nanti bekerja dan sebagainya, itu adalah bisa kita hanya sekedar seperti itu. Jadi kita nggak bisa menjamin sukses Anda, kita nggak bisa memberikan sebuah garansi apakah saya itu akan bisa sukses atau enggak. Tapi kita hanya ingin memberikan sebuah bimbingan, sebuah pendampingan kepada Anda semuanya. Harapannya seperti itu. Mungkin itu saja ya sedikit dari saya sebagai pembukaan di acara Grand MBC ini. Semoga saja ini bisa memberikan sedikit gambaran untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Paiman atas motivasi dan overview mengenai kegiatan MBC 2021 pada malam hari ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih Mas, Mbak, dan teman-teman. Ini Pak Bustami hadir ini. Mungkin bagusnya Pak Bustami. Oke, maaf Pak. Karena Pak Bustami sudah hadir bersama kita di sini, jadi acara selanjutnya yaitu penyampaian motivasi dari Bapak Bustami kepada Pak Bustami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak Ibu semua yang kami hormati, kawan-kawan, adik-adik, saya terima kasih ini udah diundang pada malam hari ini, bahwa acara hari ini adalah kita semua dibimbing ya, kita semua dibimbing, artinya ini baru diberi jalan nih. Yang menentukan keberhasilan itu ya Anda semua gitu, bukan siapapun. Karena saya baca di suatu buku, motivasi atau bimbingan itu 5%. 95% itu dari diri sendiri. Nah, saya meyakini ini karena Anda adalah sebagai subjek. Sekarang ini Anda sebagai subjek. Jadi entrepreneur itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Karena sebagai subjek ada di situ kemandirian ya, kemandirian menentukan dari A sampai Z apa yang harus dikerjakan gitu. Jadi motivasinya adalah dari internal, jadi bukan dari eksternal. Nah ini penting ya menyadari ini kawan-kawan gitu. Saya selama ini bisa dibilang sukses karena saya dimanapun ditempatkan itu saya membangun intrapreneurship gitu, yang orang lain hanya melihat suatu jabatan itu proses yang rutin gitu. Tapi kalau saya melihat bahwa ketika kita menjabat, kita mendengarkan total gitu ya, di mana kita punya dorongan untuk menghasilkan, saya bilang lajata, lahirkan keajaiban dari tanganmu, tangan Anda sendiri gitu, bukan tangan orang lain. Nah ini sangat penting gitu, sehingga kita akhirnya bersemangat gitu. Saya seringkali juga melihat seorang entrepreneurship itu berkali-kali ya dia. Jadi kalau gagal sekali itu bukan entrepreneurship. Mungkin entrepreneurship bisa ratusan kali gitu ya, untuk dia bangkit. Bukan saya menyatakan untuk sukses itu harus gagal 100 kali, enggak. Tapi bahwa kita siap mental di situ. Nanti jangan sampai ketika kita sudah terjun di situ, gitu ya, diledek tetangganya, diledek temannya, belum apa-apa baru sekali nih jalannya, sudah kita merasa kecil hati. Jadi seorang entrepreneurship itu apapun yang terjadi, gitu ya, istilahnya gitu. Jadi apapun yang terjadi, dia punya motivasi kuat untuk membangun personal excellence. Jadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang tangguh. Gitu. Dia sudah menyiapkan dirinya kalau gagal gitu ya bangkit lagi. Kalau berhasil terus gagal, dia bangkit lagi gitu. Saya sudah juga sering lihat dan menyaksikan sendiri, serta ada di sekeliling saya, itu dia gagal bangkit. Dia berhasil nih, tahu-tahu besok gagal lagi gitu ya. Perusahaannya bangkrut, perusahaannya mengecil. Ya dia bangkit lagi. Karena entrepreneurship itu mempunyai kelenturan gitu ya, kelenturan untuk dia bangkit lagi gitu. Lebih kelenturan ini bahkan lebih besar dari perusahaan ya, lebih besar dari perusahaan. Nah, mental seperti ini yang kawan-kawan harus siapkan dari sekarang gitu. Ya, pertama tadi oleh lingkungannya dia mungkin dikecilkan, diledek, dianggap tidak masuk akal, bahkan sampai gila gitu. Dia tidak pedulikan karena dia punya tujuan besar. Jadi begitu Anda punya motivasi seperti ini, nah ada semangat seperti ini, berarti Anda siap menuju keberhasilan. Ini penting gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Iman gitu. Itu yang pertama ya, punya pribadi yang tangguh, resilient. Yang kedua adalah dia kalau mau yang berbeda membesar itu adalah dia melihat
suatu kondisi itu, jadi kalau ada orang lain mengeluh, berarti dia melihat itu bisa jadi produk atau servis saya gitu. Jadi semakin dia melihat bahwa orang itu mengeluh semakin banyak, bisa jadi sayalah yang akan hadir memberi solusi itu. Maka saya juga sempat menciptakan tagline atau quote adalah "My service is your solution" gitu ya. Itu saya ciptakan 15 tahun lalu karena saya melihat banyak orang mengeluh itu, oh saya kasih deh servis yang menyelesaikan keluhan Anda. Karena saya seorang intrapreneurship dalam suatu korporasi atau suatu instansi. Jadi, nah itulah ciri ciri yang kedua gitu ya. Ciri yang kedua. Jadi yang ketiga adalah memang ada keberanian tadi ya. Orang lain itu tidak berani mengambil risiko itu. Jadi seorang entrepreneur tidak, dia dengan berani, dengan tentu saja dengan perhitungan mengerjakan itu. Jadi ada keberanian. Nah, orang lain enggak gitu ya. Dia merasa berkecil hati, enggak punya nyali gitu ya. Jadi menurut saya 3 hal itu sudah kalau terus-menerus diyakini gitu ya, kita akan menjadi pribadi yang excellent, personal excellent. Jadi yang bisa mencapai tujuan atau impian yang kita cita-citakan. Gitu ya. Nah kalau memang sekarang belum melihat itu, gitu ya, belum melihat itu, masih mungkin ikut-ikutan, masih melihat ini peluang, enggak apa-apa gitu ya. Tapi harus ada belief itu gitu ya. Sehingga kita melakukannya itu dengan senang hati. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ke acara UNS juga bahwa untuk menjadi pribadi yang tadi personal excellent itu saya waktu itu katakan adalah melalui cinta, cita, dan kata gitu ya. Sebelum dia memperoleh tahta dan harta gitu. Kalau personal excellent itu pasti yang dicapai adalah harta gitu ya. Karena kekayaan. Nah, mengerjakan tadi dengan modal 3 hal tadi itu dengan penuh kecintaan. Begitu Anda pertama terpaksa harus dorong menjadi ini saya cintai, sehingga Anda itu mengeluarkan energi itu hampir tak terbatas gitu ya, nggak ada mengeluh gitu. Karena yang Anda lakukan sekarang itu mencintai, gitu, mencintai. Kalau orang mencintai itu nggak tidur 3 hari juga nggak apa-apa. Itu karena mencintai. Nah, mencintai tidak cukup. Harus mendorong dirinya profesional. Ya. Profesional. Mendorong dirinya passion, ya, passion yang profesional. Itulah yang saya sebut dengan cita. Jadi ada tidak sekedar cukup gitu ya. Tidak sekedar mencintai, tapi mendorong dirinya menjadi profesional. Jadi mengerjakan sesuatu itu profesional. Karena tadi memenuhi menservis customer gitu kan. Menservis customer sehingga dia memperoleh gain lebih besar. Ya. Baru setelah passion ya harus pengaruhnya lebih banyak gitu ya. Manfaat ke orang makin banyak, maka dia akan membesar. Gitu. Membesar. Jadi begitu mencintai, punya passion, dan manfaatnya masuk. Nah kalau ini dilakukan terus-menerus, maka bonusnya adalah ya perusahaan Anda yang bangun sukses. Anda memperoleh
harta gitu ya. Tapi kalau yang pertama yang dikejar harta, biasanya nggak tahan lama gitu, nggak tahan lama. Jadi nggak tahan lama karena nggak dicintai. Kalau nggak dicintai kan cepet banget dilupakan gitu ya. Nah ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, memotivasi saya pribadi dan memotivasi kita semua bahwa dimanapun kita membangun karir, gitu ya, khususnya entrepreneur, itu sangat berbeda dengan ketika kita bekerja di dalam perusahaan. Kalau dalam perusahaan, kalau kita gagal yang nanggung perusahaan. Kalau Anda seperti tadi di awal saya katakan yang nanggung diri sendiri. Sehingga motivasi terbesar adalah Anda bangkit sendiri gitu. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan. Jangan pernah takut untuk melangkah gitu. Mencintai duluan, punya passion yang besar, dorong diri Anda sehingga produk atau barang yang dihasilkan semakin banyak yang merasakan manfaatnya sehingga Anda bisa memperoleh kesuksesan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bustami atas motivasi bisnisnya. Oke, selanjutnya karena Bapak Dekan hari ini berhalangan hadir bersama kita di sini, kami panitia mau meminta Bapak Fahrul selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi untuk membuka acara MBC 2021 ini secara resmi. Kepada Bapak Fahrul, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu Pak Bustami. Terima kasih Pak Fahrul. Mohon bantuannya nanti anak-anak, adik-adik, alumni ini untuk bisa terus berkembang gitu untuk lebih baik. Untuk tidak memperpanjang waktu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan acara MBC untuk alumni ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi adik-adik alumni di Fakultas MIPA. Mungkin dengan ini Bismillahirrahmanirrahim saya ucapkan untuk membuka acara Grand Opening MBC tahun 2021 untuk alumni. Demikian Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fahrul. Oke, Mas Mbak semua, karena tadi udah pembukaan secara resmi, sekarang saatnya kita memasuki sesi tanya jawab nih. Buat Mas Mbak dan teman-teman yang punya pertanyaan, boleh menuliskan format nama _ pertanyaan pada kolom chat. Pertanyaannya boleh bentuk apa aja, boleh tentang MBC atau yang lainnya. Kepada Mas Mbak dan teman-teman boleh langsung kirim aja format pertanyaannya ke kolom chat. Ayo buat Mas, Mbak, dan teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih? Tidak harus bertanya, usul juga boleh.
Itu Mbak Sinta mau tanya itu Mbak. Oh iya, silakan kepada Mbak Sinta. Boleh langsung on mic aja. Selamat malam, Pak. Ya. Saya mau tanya, untuk program MBC ini itu nanti jangka waktunya berapa lama, dan nanti pembimbingannya itu per tim, per tiap individu, atau seperti apa, Pak? Oh ya. Jadi untuk MBC ini kita ada sekitar 4 pertemuan ya nanti ya. 4 pertemuan. Itu nanti insya Allah kita awalnya itu bentuknya adalah kita ke preview bisnis dulu. Itu adalah individu. Itu untuk kita melihat cara pandang Anda semuanya. Jadi kita preview dulu ke beberapa bisnis-bisnis yang ada. Itu untuk kita melihat dulu. Dari per individu itu kelihatannya punya kemampuan apa-apa dan sebagainya. Baru nanti dari preview itu Anda tuangkan ide tadi untuk kita review bersama tim teman-teman yang sudah berkecimpung di bisnis. Artinya di situ dikasih sentuhan-sentuhan ataupun dari ide-ide Anda itu kita jelaskan kelemahannya apa, kemudian dan sebagainya di situ. Baru ketika nanti ke bisnis-bisnis yang itu ide Anda sudah keluar, nanti kita lihat kalau ada ide-ide yang memang bersinggungan, artinya itu bisa dikolaborasikan, ataupun ide-ide yang memang bagus, itu nanti kita kumpulkan. Jadi kita kumpulkan ide-ide yang terbaik, itu nanti akan dibentuk sebuah tim. Timnya itu akan biasanya sesuai dengan karakter dari ide Anda. Misalkan, oh kok mendukung, ini ada ide yang memang dalam rating kita, dalam penilaian tim nanti, dari tim pemateri itu nanti kelihatannya oke, itu visible untuk dijalankan gitu ya. Jadi bagus itu parameternya bukan bagus sekedar teorinya bagus, tapi memang dirasa dari kita itu adalah itu visible untuk dijalankan. Bisa sebuah ide yang sederhana, tetapi kelihatannya itu visible dan itu kelihatannya bisa menghasilkan uang, cash flow-nya kelihatannya masuk akal, itu nanti yang akan mungkin kita eksekusi. Jadi seperti itu. Jadi kita arahnya ke sana. Jadi arahnya itu boleh yang sederhana, tetapi intinya itu terukur dan itu kelihatannya memang bisa menghasilkan uang. Jadi biar bisa tereksekusi. Dan itu nanti akan kita bentuk tim. Itu nanti akan ada pendanaan. Jadi Anda pun juga nanti mengajukan sebuah istilahnya di proposal bisnisnya secara sekilas itu Anda mau mengeksekusi bisnis itu kapan, kelihatannya dana-dananya yang dibutuhkan apa, itu nanti akan kita gelontorkan untuk pendanaannya itu. Jadi konsepnya seperti itu. Mungkin itu Mbak. Jadi nanti ketika ide Anda bagus, nanti kita akan kelompokkan. Jadi seperti itu. Awalnya kita cari dulu istilahnya kayak Pak Bustomi tadi, passion Anda itu sebenarnya kemana sih yang Anda ada dalam pikiran Anda itu kita eksplorasi di awal. Jadi kayak gitu. Kalau untuk timnya itu sendiri, apakah nanti dari peserta-peserta yang di MBC ini jadi satu, atau dari kami pribadi itu mengusulkan tim seperti itu, Pak? Jadi ini idenya kan ide Anda. Misalkan Anda butuh orang lain, misalkan, oh saya butuh jasa desainer Pak, di sini kan tidak ada. Silakan, tapi itu di statusnya itu Anda jelaskan. Itu anggap ada itu adalah vendor atau memang jasa ini yang Anda mungkin pekerjakan atau anggap ini sebagai sebuah karyawan saya, silahkan. Yang penting Anda itu realistis, bisa dijalankan. Tapi yang bertanggung jawab tentang eksekusi bisnisnya itu adalah Anda. Jadi seperti itu. Itu Mbak. Karena kita kadang nggak bisa memaksakan kan orang itu untuk jalan itu, kita memaksakan memilihkan tim itu kadang nggak bisa juga. Kita juga realistis lah. Mungkin seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Oke. Izin menambahkan ya Pak Baiman ya. Ya, silakan Pak. Ya, sebenarnya ide itu hampir nggak ada harganya ya kalau nggak direalisasi. Ide itu hampir nggak ada harganya. Karena semua orang punya ide. Ngelihat YouTube punya ide, tapi keberanian mengimplementasi, namun sebelumnya yang tadakan Pak Baiman tadi dihitung ya dengan smart gitu ya.
terukur gitu ya. Salah satunya smart itu terukur. Karena dengan keterbatasan resource, anggaran dan yang lainnya ya memang harus diperhitungkan. Nah, contoh simpel nih ya kawan saya nih. Semua bikin bubur itu mudah gitu ya, bubur ayam apa banyak banget. Nah, dia tambahin tuh kawan saya sekarang juga jadi punya mobil akhirnya. Itu dia bikin bubur kare kambing gitu ya. Jadi orang lain bikin bubur ayam, bubur sapi, mungkin dia bikin bubur ayam kambing, namanya burikam, bubur kare kambing. Nah, itu berbeda ya. Terus supaya gimana kambingnya ini nggak berasa, tapi baunya nggak ada, dia rahasiakan, saya pun nggak dikasih tahu. Jadi nggak pengur ya, kalau kita bau kambing kan ada, dia berhasil loh dengan racikan bumbunya itu kan, bumbu Indonesia itu luar biasa. Sehingga rasanya enak gitu. Orang lain jadi, ini berbeda. Sehingga dia laris gitu. Jadi dari ide yang sederhana tambahan Pak Paman itu bubur aja gitu ya. Biasanya bubur ayam, ada ayam kampung, ayam biasa. Dia ubah jadi bubur udah kare kambing. Sehingga nggak bisa ditiru. Orang mudah susah juga itu. Meskipun dia pakai kambing kan biasanya bau gitu ya. Bau. Terus enak gurih. Waduh itu saya kan belinya Sabtu Minggu atau hari kerja ya di kantor saya kalau ada rapat. Waduh setiap orang yang saya belum pernah nawarkan makanan itu ke orang lain yang dia menolak gitu. Jadi kansnya jadi besar gitu ya. Jadi bubur kare kambing gitu. Kalau di Solo gitu laku banget nih karena orang Solo itu suka banget makan kambing gitu ya Pak Iman ya. Apa saja sate itu laku. Saya sejak mahasiswa sampai sekarang sate itu bukannya berkurang nambah banyak gitu penjual sate. Saya di Solo juga gitu ngelihat. Kalau orang lain kan biasanya bubur ya. Saya pernah makan tuh di daerah dekat dekat sana. Awal-awal ya waktu itu juga saya lihat 2 jam sudah habis. Bubur gudeg gitu ya. Bubur gudeg sekarang udah jadi biasa karena semua orang bikin gitu. Pertama kali tahun berapa ya? Mungkin 8 tahun lalu kali. Itu juga gitu, dia karena punya pilihan konsisten gitu ya. Orang lain hanya gudeg, dia bubur gudeg. Kan itu perpaduan yang enggak semua orang bisa ya. Dia men-challenge. Nah, itu ide yang simpel gitu ya, bubur gudeg. Nah, satu lagi ya saya kasih ide. Jadi ide itu nggak ada harganya sebelum kita eksekusi. Maka dia akan bikin sebelum di launching coba-coba sampai ketemu racikannya baru dijual. Satu lagi adalah ini kan saya hanya bahwa Anda itu bisa melihat, mendengar dari manapun gitu ya. Karena tadi yang saya sampaikan, semakin banyak orang mengeluh, itu berarti Anda bisa melahirkan ide itu. Gitu. Semakin langka gitu ya, ide itu direalisasi sangat mungkin untuk menjadi kesuksesan. Gitu. Contoh lagi ya, yang dilakukan sederhana, gitu. Karena kita seringkali rumit banget gitu. Saya harus memproduksi yang prosesnya kadang-kala susah gitu ya. Yang dilakukan oleh ini di daerah kampung saya ya, bukan kampung saya sih, satu kabupaten gitu deh. Dia kan kalau kita biasa ya makan kalau di Solo karak ya Pak Baiman ya. Iya Pak. Karak gitu ya, karak dari Kendar ya. Dia bikin kerupuk itu ya, bikin kerupuk Kendar itu
orang lain kan bikin kerupuk gendar kita tahu lah ya, pokoknya nasi ditumbuk ya, dikasih ragi gitu ya, terus digoreng, kan simpel nih. Dia harus nambahkan sesuatu yang belum pernah ada gitu ya. Jadi sama dia ditambahin singkong sebagai perekat gitu ya, sebagai perekat gitu ya, dikit gitu ya. Dia juga nggak pernah mau cerita ini ya, orang yang unik itu kan dia uji coba, itulah resepnya gitu ya. Dibuat ukuran yang biasanya kalau gendar itu kan kadang-kadang ukurannya nggak jelas gitu ya. Jadi kalau digoreng itu dia benar-benar kotak pas gitu ya. Dan rasanya tadi karena ada campuran orang lain bikin gendar biasa, dia bikin itu gurih banget. Jadi saya itu kalau beli 10 kilo, saya bagikan. Jadi kalau saya ada makanan enak itu saya bagi ke kawan-kawan. Ya, itu juga luar biasa gitu, karena rasanya gurih terus ditambahin kayak nanti bentuk rasa lain gitu ya, misalkan itu buat masak itu lupa saya namanya, rasa macam-macam gitulah ya. Dia hanya 3 sih, 3. Tapi karena keguriannya berbeda lagi dengan yang lain gitu, ya dia sudah survive nih, hanya bikin kerupuk gendar gitu ya. Jadi simple tapi dia berbeda ya, berbeda gitu. Jadi yang menyebabkan dia akhirnya orang beralih ke dia. Mungkin sama-sama produksi gendar karena dia berbeda. Gitu. Nah ini contoh-contoh ide simple tapi diferensiasinya tinggi, gitu ya. Kalau di dalam manajemen itu value proposition, jadi value-nya berbeda yang ditawarkan dengan yang lain, itu menyebabkan konsumen beralih, gitu ya, memilih Anda, memilih produk Anda untuk dikonsumsi. Gitu. Nah itu, jadi jangan khawatir, jangan terlalu rumit, gitu. Tapi bisa menjadi produk yang berbeda, menjadi layanan yang berbeda, gitu. Karena konsumen sekarang itu unik-unik gitu ya. Kalau kita bisa menangkap itu, itulah peluangnya. Gitu. Anda dengan bermitra siapapun ya nggak apa-apa gitu ya. Itu contoh-contoh simpel. Biar ada interaksi, silahkan bertanya lagi gitu. Baik, terima kasih Pak Bustomi dan Pak Paiman atas jawabannya. Buat Mas Mbak dan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Boleh langsung kirim formatnya aja di kolom chat atau boleh langsung on mic juga. Jadi memang kita yang ingin kita bangkitkan itu adalah seperti yang dikatakan Pak Bustomi tadi ya. Jadi rekan-rekan itu punya insting bisnisnya itu ada dulu. Bagaimana meng-create produk, membuat sebuah diferensiasi tadi gitu ya. Dan juga bagaimana memposisikan sebuah bisnis itu memang penting. Karena apa? Anda boleh nanti gagal di acara ini, tetapi ketika basic itu sudah ada, harus beralih sebuah usaha yang lain. Anda punya, intinya itu aja sih. Yang kedua kan intinya nanti banyak materi di marketingnya juga, karena bisnis mau nggak mau Anda harus kuasai itu. Karena bisnis tanpa marketing itu ya bisnis tanpa darah, akhirnya ya berdarah-darah kan, seperti itu ya. Kita harapkan nanti ada skill juga, skill menjualnya. Kalau prinsip saya sebenarnya tidak ada orang yang tidak mau, kita memang tidak bisa memaksa orang untuk membeli produk kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah membuat persepsi yang berbeda orang itu terhadap produk kita. Akhirnya mau membeli produk kita, kan itu aja. Jadi seperti itu. Jadi kita hanya di sini itu nanti mungkin lebih banyaknya ke pembibitan ya, biar bibit entrepreneur itu ada dulu secara basicnya. Kalau full kan nggak mungkin kan, itu butuh mentoring sendiri ya, kadang butuh bertahun-tahun gitu ya. Jadi kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan.
Ya, kepada Mas Mbak dan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi, silahkan langsung kirim format atau boleh langsung on mic juga. Oh iya, aku mau ngingetin nih buat Mas Mbak dan teman-teman yang belum isi presensi, boleh segera isi presensi ya, sama yang belum ngisi formulir pendaftaran juga, ayo isi formulir pendaftarannya. Boleh juga ajak teman-temannya lagi buat ngisi formulir pendaftaran MBC 2021. Ini nanti insya Allah langsung ada proyek loh ini yang menang. Jadi saya sudah menyiapkan dana ya mungkin sekitar 10-15 juta nanti yang memang dirasa memang bagus langsung tak kasih proyek. Biar nanti langsung action gitu ya. Action langsung itu dari perusahaan saya. Biar istilahnya kita ingin membuktikan bahwasanya pelatihan ini bukan pelatihan teori, tapi benar-benar Anda itu bisa langsung praktek. Harapannya seperti itu. Iya, mantap banget ya Pak ya. Saya kepada Mas Mbak ini langsung diajakin aja mungkin teman-temannya karena ini lumayan banget penawaran dari Pak Paiman tadi. Oke, itu ada yang bertanya Pak dari Mbak Ensina. Selamat malam Kak, apabila saya sudah memiliki usaha, apakah masih dapat bergabung? Silahkan boleh dijawab Pak Paiman atau Pak Bustami. Boleh ya, kalau sudah berjalan malah lebih bagus, nggak ada masalah. Yang penting kan idenya Anda itu istilahnya nanti tersampaikan. Kalau memang itu memang bagus, malah memang sudah jalan, malah itu lebih bagus lagi menurut saya. Artinya memang tinggal dikasih sedikit lompatan kan istilahnya, biar lebih mungkin lebih bisa runningnya lebih cepat. Istilahnya kalau di kimia itu namanya dikasih booster ya kalau sekarang. Harapannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Paiman jawabannya. Buat Mbak Ensina, apakah ada feedback atau sudah menjawab pertanyaannya? Saya tambahin dikit ya Mbak Sabrina ya. Iya Pak, silakan. Kalau punya usaha berarti sudah punya modal ya, bagus. Tapi jangan terlalu banyak gitu ya. Nanti energi karena belum besar itu energi kita terbatas ya, terbatas. Saya contohkan aja adik saya gitu ya, adik ponakan lah ya. Idenya itu banyak banget dan direalisasikan menghasilkan. Cuma jadi saya bilang nggak bisa besar kamu karena kamu mengerjakannya hanya berdua dengan suami gitu. Idenya banyak banget. Kemarin saya antarkan ke Solo juga, jadi dia jualan bawang online, laku gitu ya. Dia bikin kue, laku. Dia bikin les-lesan, laku gitu. Saya suruh pilih gitu, karena nggak mungkin. Jadi banyak dia keinginan dan laku gitu. Saya nggak ngerti itu. Sampai saya nggak ngerti ini hebat nih gitu. Sampai saya antarkan ke Solo kemarin Pak Paiman untuk beli rajangan bawang karena saya ngelihat kamu dia semangat banget gitu ya, puasa itu sampai jam 12 ngerajang bawang gitu ya, online. Saya coba bawangnya memang enak gitu, terus dia bikin kue ya laku juga. Saya bilang kamu udahlah gini, bawang aja kalau mana yang kamu pilih. Dia ngajarin bahasa Inggris, laku juga les. Dia ngajarin matematika, laku juga. Ini saya bilang nggak bisa gede tapi karena dia kan baru mulai. Kalau baru mulai itu kan harus pilih gitu. Baru nanti setelah satu besar banget ya dia punya resource kan, bisa nyuruh orang untuk meneruskan. Dia baru yang punya ide lagi dia kerjakan. Jadi kemarin pas saya pulang kampung sebelum dilarang pulang kampung, saya sampaikan kamu pilih. Saya pilih bawang Mas ya. Akhirnya saya modali beli bawang di Solo gitu ya,
alat untuk mempercepat ngupas itu pengupasan gitu, terus baru pemotongan gitu. Kalau memang bawang ini kamu pilih menjadi yang kamu besarkan, ya ini. Om, saya ngeles ya, boleh, karena dia udah S2 ya. Jadi meskipun udah S2, S2-nya juga di Solo nih Pak Iman. Ya. Udah sebenarnya dia udah jadi asisten dosen, tapi karena jiwa entrepreneurnya besar, dia tinggalkan ya. Dia S2-nya S1 bahasa Inggris, S2 bahasa Inggris gitu. Karena dia harus merawat orang tuanya gitu. Orang tuanya minta harus pulang, jadi jangan di Solo atau di Semarang ngajarnya. Akhirnya pulang, makanya dia merintis usaha tadi. Terus usaha bermacam-macam itu. Nah, saran saya pilih satu dibesarkan, setelah sukses ada ukurannya gitu, misalkan omsetnya sebulan 50 juta, ya sudah kamu boleh beralih lagi. Nanti kalau satu sukses boleh beralih lagi. Tapi ketika memulai, curahkan satu aja karena energinya terbatas. Terbatas itu karena sendiri kan, sendiri gitu. Nah, paling banter ya dibantu suaminya. Kira-kira itu ya. Jadi kepada kawan-kawan, jadi saya mencontohkan yang real ya, bukan mengada-ngada. Ini real di sekeliling saya semua. Ya, mungkin benar ya yang dikatakan Pak Bustomi. Mungkin ini tadi yang untuk pertanyaannya Mbak Ensina tadi, mungkin dia harapannya dia sudah punya usaha, nanti yang dipresentasikan usahanya. Maksud saya tadi seperti itu, bukan usaha yang baru ya. Istilahnya usaha Anda itu seperti apa, presentasikan aja sudah sejauh mana. Kalau memang misalkan, oh Pak saya masih butuh ada pendanaan, kita kan mungkin ada. Ketika memang itu sudah layak running, mungkin ya yang kita nanti akan kasih itu ya ke situ kalau memang itu menarik dan visible tadi. Artinya seperti itu. Memang benar yang dikatakan Pak Bustomi, ketika kita awal memulai itu jangan terlalu banyak pilihan gitu ya. Saya sejak dulu itu ya sama. Saya itu tidak pernah ada sebuah pilihan A, B, C. Ketika saya sudah memilih A, milih A dan milih A. Karena apa? Kalau kita terlalu banyak pilihan, terkadang A gagal, kita ada pilihan yang lain jadi B gitu loh. Harapannya ketika Anda sudah memilih sesuatu nanti, itu Anda perjuangkan dulu lah, sampai benar-benar mati-matian, itu nanti akan Anda akan merasakan suksesnya seperti itu. Karena apa? Karena tidak akan, jarang sekali orang yang fokus di 2 atau 3 usaha itu sukses semua. Kebanyakan enggak. Kecuali kalau sudah memang kayak yang katakan Bustomi tadi, sudah punya ukurannya, oh saya itu sudah bisa, sudah tahu poin-poinnya semuanya, silakan untuk tidak ke konvergen, tapi ke divergen silahkan ya. Karena kalau untuk awal memang kita harus konvergen. Saya setuju sekali itu tadi. Jadi untuk di awal itu memang kita usaha itu harus konvergen banget gitu ya. Jadi fokusnya itu penting. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Bustomi dan Pak Paiman. Buat Mas Mbak dan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi kan nih? Boleh langsung ditanyain di chat aja atau boleh langsung on juga. Nah, ini ada yang mau bertanya lagi, Mbak Rizka Gunawan. Silakan tuh. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Pak Paiman dan Pak Bustomi. Perkenalkan nama saya Rizka Gunawan. Kan ini MBC buat Fakultas MIPA. Nah, untuk usahanya itu apakah harus berhubungan dengan FMIPA? Dan kalau semisal kita kayak sebagai jembatan antara kayak tenaga kerja di bimbingan belajar yang kayak udah tutup, tapi sebenarnya kayak dia tuh bagus dalam memberikan materi, bagus dalam mengajar. Terus kalau semisal ada kayak salon yang sebenarnya potensi banget buat melayani pelanggan yang sebenarnya tuh menurut saya tuh kayak worth it, cuman di skala marketingnya tuh rada kurang. Nah, apakah boleh kita kayak membantu UMKM ataupun teman-teman yang kemarin tuh kena PHK karena PPKM ini, Pak? Begitu. Terima kasih. Kalau itu mungkin nanti Pak Fahru ya, karena ini ranahnya itu kan memang pelatihan alumni ya.
kalau kayak istilahnya itu tadi berarti kita menjembatani orang lain untuk dipresentasikan ke sini gitu kan? Itu Mbak maksudnya? Mungkin kalau kita tuh kayak lebih mengenalkan dan lebih kayak kalau orang-orangnya mungkin kayak pengajar bimbelnya udah ada, cuman dari kitanya tuh belum ada bimbelnya gitu sih Pak. Oh, rencananya yang mau buka Mbaknya sendiri mempresentasikan gitu? Itu nggak apa-apa. Oh, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Jadi memang itu, saya Pak mau membuka ini Pak, karena apa? Resos saya itu sebenarnya sudah siap gitu ya. Itu nanti yang tanggung jawab saya, silakan itu boleh. Kayak tadi kan, saya resosnya mana? Sudah siap Pak, sebenarnya dulu itu kita sudah jalan misalkan, tapi ini terkendala A, B, C, D gitu ya. Itu malah lebih bagus, nggak ada masalah gitu loh. Baik. Tapi bukan gini loh, maksud saya tadi, saya mungkin agak tak kirain ini ada orang yang orang lain yang menjalankan, kemudian Anda hanya mempresentasikan bisnisnya saja. Itu kelihatannya kurang pas menurut saya, karena ini memang tujuan pelatihannya ini bukan ke orang lain, tapi memang tujuannya adalah ke alumninya, ke alumni UNS, ke alumni MIPA-nya. Harapannya seperti itu. Mungkin Pak Faru bisa menambahkan atau gimana, atau Pak Bustomi? Iya. Silakan monggo Pak Faru. Terima kasih Pak Bustomi dan Pak Wenan. Jadi intinya adik-adik bahwa sebenarnya kan fakultas itu juga dituntut bahwa lulusannya itu kan kalau bisa bekerja atau studi lanjut atau berwirausaha kan gitu. Nah, untuk berwirausaha ini kan ketika kuliah kan jarang sekali dikasih pelatihan, dikasih coaching dan sebagainya. Nah, ini karena masih di ranah fakultas untuk meningkatkan alumni yang berwirausaha, itulah fakultas mempunyai program untuk itu bekerja sama dengan yayasan dan alumni, sehingga nanti diharapkan yayasan dan alumni memang memberikan informasi karena sudah ada pengalaman wirausaha oleh alumni itu ditularkan ke adiknya. Kan memang pengennya ya alumni MIPA ini nanti yang sebagian besar bisa wirausaha. Kalau wirausaha kan bisa membantu orang lain, maksudnya bisa mempekerjakan orang lain dan sebagainya. Nah itu arahnya ke sana. Jadi bukan kayak pengabdian masyarakat, ada orang yang berdampak pandemi terus kita membantu dalam, bukan itu ya. Walaupun itu bagus tapi bukan dalam hal konteks MBC ini. MBC ini khusus memang untuk bagaimana alumni ini bisa berwirausaha. Itu mungkin tujuan utamanya ke sana. Mungkin Pak Bustomi juga bisa menambahkan. Ya, terima kasih Pak Fahru. Jadi yang disampaikan Pak Fahru tadi, jadi universitas itu bertanggung jawab atas kelulusannya, gitu ya. Apakah dia, yang penting dia itu bekerja. Apakah bekerja pada orang lain atau bekerja pada dirinya atau wirausaha, gitu. Jadi jangan universitas tidak mau menghasilkan pengangguran, gitulah, gitu. Karena universitas mendorong dirinya itu untuk tadi menciptakan lapangan kerjaan sebanyak-banyaknya melalui wirausaha tadi. Kalau dia bekerja sama perusahaan kan hanya memperkerjakan satu orang, dirinya gitu. Jadi kalau wirausaha berarti dia menampung ke sana. Nah, ini menarik gitu ya, disikapi oleh kawan-kawan. Ya mungkin tidak terpikirkan pada waktu kuliah ini ya. Tidak terpikir, tapi dengan sebenarnya kuliah itu kan yang membedakan orang kuliah atau enggak kan cara berpikirnya, ya. Cara berpikirnya. Kalau kuliah dia sudah berpikir berbagai macam gitu. Seharusnya ketika dia dalam kehidupan nyata itu jadi modalnya. Gitu. Cuma menambahkan motivasinya. Gitu. Karena bisa jadi pada waktu mendaftar motivasinya dulu saya nyari pekerjaan mudah, nyari ya. Selalu begitu ya Pak Faru ya, saya mencari pekerjaan, saya akan melamar di BUMN, saya akan melamar di perusahaan, mungkin saya kan ahli farmasi di perusahaan susu, perusahaan pangan, pangan gitu kan, mudah gitu ya karena punya sarjana. Tapi
kita pengen dorong bentuk lain adalah saya pun berhak menciptakan pekerjaan. Karena proses berpikirnya sudah dibekali. Proses berpikirnya gitu ya. Jadi kalau proses berpikirnya artinya sudah bisa mengkalkulasi gitu ya. Jadi bukan trial error, benar-benar trial error, tapi mengkalkulasi gitu ya. Sehingga kalau dengan modal nanti di pelatihan ini ditunjukkan kalau misalkan mempunyai produk berapa biaya pokok produksinya gitu. Terus sehingga harga pricingnya berapa, nanti diajarkan di tempat Pak Maiman. Sehingga ini margin, jadi bukan berarti memproduksi banyak laku terus rugi. Nah itu bukan usaha namanya Pak Maiman ya. Gitu. Ada soalnya orang gini, beli 1.000 dijual 900 ya pasti laku dong gitu. Lakunya berapa? Ini 1 juta Pak, ya rugi dong gitu. Nah, kan harus usaha menguntungkan supaya punya modal lagi untuk lebih besar. Tapi kalau itu promosi kan boleh. Saya misalkan gini, ini saya pengen promosi 100 biji gitu. Karena kita yakin supaya kenal dulu gitu. Setelah kenal baru biaya promosinya saya kurangin gitu. Itu boleh. Kan berarti itu ada strategi. Bukan selamanya saya jual dari katakanlah tadi ya 1.000 jual 900, bukan selamanya, tapi dalam kurun waktu tertentu. Nah, ada hitungannya nih. Kalau enggak kan bandarnya tekor gitu ya. Sehingga Anda mungkin hari ke-30 udah nggak punya tenaga gitu karena habis modalnya. Jadi harus dihitung karena itulah yang membedakan sarjana atau enggak. Jadi ada hitungannya, sehingga ada nanti dia pertama memang dapat promosi, beli kedua sudah mulai jalan gitu ya. Jadi pertama dapat promosi dia hitung, sehingga kalau disebut tuh konsumen kembali lagi, dia menjadi akhirnya konsumen karena udah pre-order gitu, sudah order kembali gitu. Nah itu jadi ada hitungannya. Atau kalau beli 1 dengan beli 100 beda gitu ya. Beli 1 mungkin 1.000 karena biaya pokoknya Bapak 30% katakanlah 700, sehingga kalau beli order banyak ya boleh ngambil harga 850. Tapi karena biaya pokoknya 700 gitu. Nah, itu nanti diajarkan oleh Pak Aiman hitungan itu gitu ya. Namanya biaya pokok produksi. Kalau karena saya di perusahaan ya, namanya biaya pokok produksi. Terus baru harga jual gitu ya, sehingga kita ketemu laba kotor. Nanti kalau punya karyawan lagi ada namanya laba usaha, yaitu bayar gaji gitu. Nanti bayar listrik gitu. Jadi biaya tetap gitu. Kalau pinjam modal nanti ada biaya bunga. Nah, nanti semakin rumit makin diajarkan oleh Pak Aiman cara ngitungnya, hitung keuangan. Nah, itu kan orang ekonomi, orang akuntansi yang tahu gitu. Tapi Anda bisa belajar dengan prinsip yang sederhana. Jadi bukan menampung, tapi pengennya alumni itu ya sukses. Suksesnya apakah dia bekerja pada perusahaan atau dia menciptakan perusahaan. Nah, keren kan? Harapannya makin banyak menciptakan perusahaan makin bagus. Karena negara itu membutuhkan entrepreneurship makin banyak makin bagus. Indonesia termasuk masih kecil. Saya lupa ya sekarang. Entrepreneur itu baru muncul sejak 98 karena krisis. Dulu nggak ada orang yang bercita-cita jadi entrepreneur. Yang ada saya bekerja pada perusahaan. Dan perusahaan zaman dulu makanya PNS buka terus gitu ya. Terus perusahaan juga makin banyak yang buka. Sekarang karena orangnya makin banyak, orang mudanya ya, otomatis tidak cukup lowongan pekerjaan dibandingkan lulusan. Nah, sehingga dibutuhkan apa? Dia menciptakan sendiri. Nanti produknya nggak hanya dijual di Solo, tapi dijual se-Jawa Tengah, dijual lagi se-Indonesia, atau khusus saya produknya ekspor.
Karena peluangnya besar dengan omni channel sekarang gitu ya. Taruh di Shopee bisa jadi yang jual se-Asia atau ke sedunia. Ya. Saya juga suka beli sesuatu dari daerah ya, kawan-kawan. Produknya menarik karena sekarang ongkos kirim juga murah. Saya sering banget beli makanan, terus meja itu dari daerah. Udah nggak sekitar Jakarta, udah nggak tahu lagi di mana. Beli jebakan tikus itu kemarin dari Wonogiri, Rajangan istri saya itu dari Wonogiri. Terus jebakan tikus itu dari mana gitu ya. Tinggal taruh di situ, kasih kolom, kasih udah usaha, ini yakin, udah diuji coba, ya ini benar gitu, nggak membohongi. Kalau membohongi ya nanti konsumen nggak kembali lagi dan nggak merekomendasikan gitu. Kemarin saya lihat juga dari Bandung bikin songket, ternyata yang beli artis sedunia gitu. Karena tinggal dia taruh, orang lihat terus direkomendasikan sesama artis, laku. Jadi kita harus buka pikiran, yang penting tuh buka pikiran, berani tadi mengambil itu. Dan memperluas cakupan gitu ya. Itu tambahannya, mohon izin Pak Faru dan Pak Paiman. Iya, siapa? Mungkin ide tadi bagus ya. Saya sedikit dari Pak Bustami tadi tentang kedepannya itu memang yang tracer itu keinginan kita itu punya profiling sebenarnya. Kan selama ini kan kita itu untuk men-tracer rekan-rekan yang sudah lulus itu kan kita paling hanya pakai media sosial. Harapannya memang kayak kemarin yang ide-nya Pak Bustami itu kita untuk membuat database itu sebenarnya bagus ya. Saya tahu maksudnya. Jadi intinya ketika kita sudah mulai iklim pelatihan-pelatihan seperti ini, kita kan tahu potensi kita, tahu potensi mahasiswa kita. Akhirnya di situ mahasiswa itu profilingnya di website itu jelas. Oh, orang ini ternyata pintar untuk berbicara atau apa. Akhirnya apa? Teman-teman yang sudah punya perusahaan mau rekrut ke karyawan, silahkan untuk melihat ke websitenya dari tracernya kita. Akhirnya kita punya profiling mahasiswa kita. Harapannya sih harusnya memang seperti itu idealnya menurut saya. Akhirnya Akhirnya penyerapan tenaga kerja dari lulusan MIPA itu akan kuat. Kalau kita memang sudah ada pelatihan-pelatihan seperti ini. Kayak kemarin yang untuk mahasiswa katanya sekalian langsung dimatchingkan menjadi sebuah kurikulum yang itu langsung diakui sebagai nilai itu ya. Itu mungkin bagus sekali. Jadi profilingnya akan lebih kuat lagi. Jadi dari itu akan lebih kuat. Harapannya seperti itu. Mungkin itu sih. Ya, itu betul Pak Baiman ya. Kawan-kawan, kalau di sini ada TI, bagian teknologi informasi, bikin aja karya gitu ya. Tahu-tahu nanti ada yang karya itu sudah digunakan, ya bisa ke sana gitu. Saya kadang-kala kalau membutuhkan misalnya mitra gitu ya. Kemarin saya membuat data warehouse gitu ya. Cari siapa begitu ya. Kan bingung kan kadang. Bingung. Akhirnya saya dapat kawan, dikasih adik kelasnya dari Makassar coba. Yang penting berapa biayanya per minggu, per project sekian. Jadi data warehouse, saya cek mana karya dia. Oh sudah bikin ini, cek benar. Udah selesai. Saya nggak pernah ketemu, nggak pernah itu. Dia bantu saya di data warehouse. Selesai sekarang. Jadinya dashboard ya dengan data warehouse. Ya dapat lumayan 50 juta gitu ya. Dalam berapa bulan gitu. Kan asik, tapi karena dia sudah kita cek, oh benar gitu, bantu saya. Nah, kawan-kawan memang harus membuat titik itu di profiling di YouTube, di LinkedIn gitu ya. Kalau nanti jadi ini juga salah satu bentuk membuka cakrawala pikiran yang lebih luas bahwa kalau kita bisa membangun satu keunikan diferensiasi dari diri kita, sebenarnya kesuksesan itu jadi mudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mas dan Mbak mungkin ada yang mau bertanya lagi atau udah cukup jelas semuanya?
Oke, mungkin sudah cukup ya sesi tanya jawab hari ini, sudah cukup jelas semuanya. Tadi Pak Fahru, Pak Paiman, dan Pak Bustomi sudah menjelaskan cukup banyak. Kalau gitu sesi tanya jawab untuk malam ini saya tutup ya. Selanjutnya sesi berikutnya ada sesi foto bersama. Kepada Mas dan Mbak mungkin bisa menyalakan kameranya karena kita bakal dokumentasi nih. Buat sesi foto bersama ini bakal aku serahin ke Mbak Aisyah. Buat Mbak Aisyah silahkan. Oke, mungkin sudah pada on cam ya. Bisa dimulai untuk men-screenshot. Sebentar saya hitung. 1, 2, 3. Sebentar ya. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide kedua. 1, 2, 3. Sampun, Mbak Bina. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Oke, karena sesi foto bersama juga udah selesai, mungkin kita udah sampai di penghujung acara ya. Nah, sebelum acara pada malam hari ini ditutup, mungkin lebih baik kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu-ilmu yang tadi udah disampaikan sama Pak Bustomi, Pak Paiman, dan Pak Fahru bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Mas dan Mbak. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.